Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan, di mana hari-harinya begitu mulia, detik-detiknya begitu berharga. Dan insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ampunannya ketika kita sukses melaksanakan ibadah suci di bulan ini. Sahabat-sahabat kibar, rahimakumullah. Di 10 terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri dan mencoba untuk meningkatkan dan memaksimalkan amalan ibadah kita di bulan suci ini. Agar supaya amalan kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal, ada syaratnya. Yaitu, marilah sama-sama kita kembali memaknai hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini manfaat dan melaksanakan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan qoma salat pada Lailatul Qadar dengan penuh dengan keimanan dan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat kibar rahimakumullah, marilah kita melaksanakan semua ibadah di 10 hari terakhir ini dengan iman dan wahtisaban. Saum kita dengan iman dan wahtisaban, dan juga qiyam kita dengan iman dan wahtisaban. Dan dengan ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Inilah kesempatan bagi kita juga untuk memanfaatkan di 10 terakhir bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dengan tidak melakukan berbuat dosa, menjauhi semua maksiat yang bisa kita lakukan, dan kita meningkatkan amal dan ibadah kita. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falyasalillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau azur, malah mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk tidak berbuat dosa ketika kita melaksanakan shaum.
Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, puasa bukan hanyalah menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laghu atau sia-sia, dan rafath atau vulgar. Apabila ada seorang yang mencelamu dan berbuat jahil kepadamu, katakanlah padanya, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Marilah juga kita tingkatkan dengan meningkatkan sholat tarawih, ya, qiyamul lail kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Nabi SAW melaksanakan sholat malam hingga kedua kaki beliau pecah-pecah. Dan sesungguhnya apabila kita melakukan sholat malam bersama imam hingga selesai, maka ia dihitung mendapatkan pahala sholat di sisa malamnya. Jadi seolah-olah kita sholat sepanjang malam. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menunaikan sholat malam dan menyelesaikannya dengan imam, agar kita dapat mendapatkan pahala seperti melakukan sholat sepanjang malam. Selain itu, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita dengan melakukan sedekah, infak dan sedekah. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Sahabat kibar rahimakumullah, bayangkan apabila kita memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa, satu orang, maka pahala orang tersebut akan diberikan kepada kita juga. Bagaimana apabila 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang? Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan. Marilah kita berlomba-lomba dengan memberikan makan kepada orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan seteguk air. Bayangkan semua pahala ini kita raih ketika kita melakukan juga ibadah yang lain. Dan juga apabila kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, tentunya pahala yang kita terima akan sangat berlimpah. Ibadah yang lain yang bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang merujuk kepada kebenaran yang membedakan antara hak dan yang batil. Kita jadikan momentum Ramadan ini untuk kita mempelajari, menikmati bacaan Quran kita. Mencoba untuk memahami apa isi dari Al-Quran tersebut, agar supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, marilah kita melakukan iktikaf. Melakukan iktikaf di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ini dari Aisyah, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti aku ucapkan? Rasulullah menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ketika kita iktikaf, kita baca doa ini terus menerus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Disinilah marilah kita coba untuk memaksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatil Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.